Dalam kesempatan hari ini, seperti yang sudah disampaikan dalam undangan, hari ini adalah ada sosialisasi dan penanaman kelor di wilayah Desa Sintagali, khususnya di wilayah TPU di RW 1. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya menyampaikan susunan acara dalam kesempatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, selanjutnya adalah doa, selanjutnya sambutan-sambutan, selanjutnya pemaparan atau presentasi dari Yayasan Sedekah Membangun Negeri atau Semari Foundation. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab, penutup, foto bersama, dan penanaman pohon kelor. Dan untuk mengawali acara pada kesempatan hari ini, mari kita sama-sama buka acara pada kesempatan hari ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian. Acara selanjutnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi wal malaikati muqarrabin wa abina dan mu'mina hawa wa ila hadratin wa ila hadratin ilahi lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala rasulillahi jami'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafiqu fi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Karim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa taqabbal hajatina ya Allah wa taqabbal din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma inhawil 'alaina fi sakaratil maut wa litamlana wal atfal al-nisab. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك حسنا وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Sintagali, Bapak Ahmad Suparta. Untuk itu kepada beliau kami yang saya hormati rekan-rekan dari Yayasan Sedekah Membangun Negeri yang dalam hal ini sudah hadir mungkin lebih awal yang dikomandai oleh Pak Rahmat ya. Kita udah banyak ketemu Pak. Alhamdulillah hari ini kita bisa launching. Mudah-mudahan semuanya dari teman-teman dan rekan-rekan dari Yayasan senantiasa sehat walafiat. Nah dengan ini barangkali kita berangkat niatan dari awal bahwa karena semuanya itu berangkat dari sebuah jenis tanaman itu yang disebut dengan kelor ini, maka ini harus dibudidayakan dulu Pak. Kebetulan dari pihak yayasan konfirmasi kerjasama apa ngobrol dengan kita. Saya pikir silahkan nanti varian ini bisa dibudidayakan di lahan tanah desa ini yang cukup luas ini dimanfaatkan. Seiring waktu nanti tumbuh dengan baik misalkan. Nah ini nanti ada mungkin nanti disebut dengan sistem ya, nanti kalau memang sudah layak untuk diolah ini akan menjadi sebuah jenis makanan dan obat yang mungkin bermanfaat buat tubuh dan kehidupan kita. Tentu tidak serta-merta, pasti ada yang namanya proses pelatihan atau sosialisasi terlebih dahulu. Nah, dalam hal ini mungkin nanti teman-teman dari yayasan Pak yang akan memberikan edukasi itu terkait bagaimana dari mulai daun, batang, dan juga mungkin bagian lain dari kelor ini bisa diolah menjadi sebuah produk yang mendatangkan budidayaan ini kita gandeng dan kita sandingkan dengan salah satu program desa Pak, yaitu Kampung Ramah Lingkungan. Nah, kegiatan ini tidak hanya selesai di sini saja, karena memang dari pihak yayasan sudah merepresentasikan kepada saya bahwa setelah kelor ini tumbuh kembang dengan baik, nanti ada proses pengolahan
tentu akan melibatkan beberapa komponen masyarakat. Nah, kalau kita sandingkan program ini mungkin saja bisa menjadi sebuah andalan kaitan dengan UMKM karena orientasinya pengembangan secara bisnis. Bukan tidak mungkin nanti Sirnagali ini menjadi sebuah kawasan prototipe di kawasan desa Kecamatan Taman Sari. Kalau orang butuh nyari kelor yang nggak usah harus kemana-mana Pak, di Sirnagali aja. Butuh mentahannya ada, butuh matangnya ada, olahannya ada. Nanti ya mudah-mudahan ini nanti bisa terwujud dengan sesuai harapan bahwa Sirnagali adalah salah satu kawasan yang memang ada kelompok yang membudidayakan terkait dengan kelor ini. Apalagi nanti kalau 2024 saya fasilitasi dengan pembangunan kawasan peningkatan ekonomi di lapangan Kebon Jati ini bisa dipasarkan nanti Pak. Ya, saya akan bangun satu kawasan yang jadikan sebuah kawasan yang akan menjual produk andalan nanti di Sirnagali. Wisatawan yang masuk ke Taman Sari itu nanti bisa mampir hanya sebatas untuk beli peye kelor dan makanan olahan dari kelor. Nah, tapi kalau untuk oleh-oleh ada di Sirnagali gitu. Jadi mereka mampir nanti ke rest area ini. Ini sebagai nilai jual dan nilai tawar kita. Ya, Sirnagali jangan cuma hanya jadi penonton gitu ya. Dengan sedemikian banyak kawasan wisata di Kecamatan Taman Sari ini, karena mereka juga lewat kita, lewat desa Sirnagali dulu untuk mencapai ke sana itu. Masa iya kita juga tidak ikut ambil bagian. Ada sesuatu hal yang berbeda pada saat hari ini mungkin ya. Kalau yang saya saksikan kalau dalam setiap pertemuan itu rapat-rapat kan kayak snacknya itu makanannya biasanya kacang atau kacang atau apa sebutan. Tapi kalau hari ini kita lihat di sini nih biji kelor sudah coba dicicipi Pak Haji, belum dicoba dulu biar nanti Bapak bisa komentar gitu kalau setelah mencicipi itu kok ada rasa lain gitu. Di samping mungkin terasa di lidah, kemudian dampak lainnya dirasakan oleh tubuh misalnya gitu, kayak gitu. Ini manfaatnya sangat luar biasa Pak, karena saya juga sudah pernah coba Pak. Kebetulan saya dikasih sedikit sama Pak Rahmat ya. Itu bagus Pak, luar biasa. Kalau untuk kaum laki-laki ini beda Pak, ada rasa lain. Nih Pak, ya. Manis kan ya? Beda. Kalau Bapak yang sedikit rumah sawat, itu yang harus sawat. Ya, itulah salah satu bagian terkecil dari manfaat kelor. Insyaallah mudah-mudahan sesuai niatan dan tekad kita pada hari ini senantiasa diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan. Hanya mohon maaf apabila ada kata dan kalimat dalam sambutan saya yang kurang berkenan, perlu dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kades, Bapak Ahmad Suparta yang telah memberikan sambutan dalam kesempatan acara hari ini. Namun sebelum dilanjutkan kepada pemaparan atau presentasi ataupun sosialisasi dari pihak yayasan, mungkin kami sedikit menambahkan, Pak Kades izin, kami dari kelembagaan pun sama-sama berharap seperti yang disampaikan oleh Pak Kades, semoga dengan program yang diusung oleh yayasan senantiasa memberikan keberkahan buat wilayah kita di Sirnagali, khususnya ada yang ada di wilayah RW 01. Namun harapan kami jangan sampai ekonomis. Nah, hal ini akan dapat tercapai kalau misalkan adanya perhatian lanjutan dari pasca penanaman hari ini. Mungkin itu saja harapan dari saya. Berikutnya adalah pemaparan dan presentasi dari narasumber Pak Rahmat mungkin ya yang menyampaikan dari Yayasan Sedekah Membangun Negeri atau Sumali Foundation. Untuk itu kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kades Sirnagali beserta Ibu, yang terhormat Bapak Sekdes beserta staf dan jajaran tingkat desa, yang terhormat Bapak Ketua BPD beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Ketua RW 01 beserta jajarannya, yang terhormat Ibu Ketua RW 05 beserta jajarannya, yang terhormat Ibu-Ibu kader PKK, Dandung, terus
terus pelaku UKM, serta bapak ibu-ibu yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami yang telah berkenan hadir di tempat yang berbahagia ini. Alhamdulillah ditemani sama sahabat-sahabat tim kerja dari Yayasan Sedekah Bangun Negeri atau Semeru Foundation. Alhamdulillah hari ini tepatnya Senin tanggal 16 Oktober 2023, yaitu memperingati Hari Pangan Sedunia. Dalam momen ini ya, bahwa pemerintah saat ini di bawah naungan Badan Pangan Nasional lagi giat-giatnya mengkampanyekan program pangan B2SA, yaitu program pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Di tengah-tengah krisis pangan yang lagi melanda dunia saat ini, kenapa bisa mengalami krisis pangan? Karena terjadinya seperti Pak Kades sampaikan tadi, El Nino atau perubahan iklim ya. Jadi di mana-mana itu di Pulau Jawa, di wilayah Jawa ya, itu banyak terjadi kekeringan, gagal panen gitu. Nah pertanyaannya, apakah wilayah kita Sinagali tidak bakalan kekeringan kalau kita tidak sama-sama menjaga dan melestarikan wilayah kita ini? Kasihan anak cucu. Kenapa harus kelor? Nah, kelor atau disebut dengan Moringa oleifera, itu bahasa Latin ya, Moringa oleifera, telah dikenal berabad-abad. Jadi udah sekian ribu tahun udah dikenal gitu. Sebagai tanaman pohon multiguna, padat nutrisi, berkhasiat obat. Nah, jadi semua bagian dari tanaman kelor, dari akarnya, batangnya, daunnya, bunganya, bijinya bisa dimanfaatkan. Insya Allah kalau di setiap halaman ibu-ibu ada pohon kelor yang ditanam dari biji, insya Allah sampai berapa puluh tahun ke depan tidak bakal terjadi kekurangan air apabila terjadi benar-benar hal nggak diinginkan. Mungkin di era sekarang kita belum ya, nanti bagaimana anak cucu kita nanti? Karena kelor ini bisa menyimpan sumber air tanah. Ini ada bonggolnya ini. Nah, terus di ujung-ujung akar itu ada butiran kecil yang bisa menyimpan dan menjaga sumber air tanah. Terus bagaimana pengetahuan kelor kita saat ini, khususnya masyarakat Sinagali dan Indonesia pada umumnya ya? Kesaktian kayak di kampung istri saya di Banten ya, ada sisa orang Banten, ada jawara-jawara yang susah meninggalnya itu karena sakit bertahun-tahun, udah keprekin daun kelor, keluar tuh itunya saktiannya, meninggal cepat gitu ya. Lebih banyak digunakan untuk itu. Jadi wajar kenapa kita banyak pohon kelor dibiarkan tinggi, airnya di kelor mengganggu banget nih gitu kan, potong tuh, cabut dari akar-akarnya, wajar seperti itu. Nah, lantas apalagi pengetahuan yang lain ya, untuk dikonsumsi dijadikan sayur. Dijadikan sayur pun cara masaknya tidak tepat. Kok nggak tepat? Iya, langsung digodok sama air-airnya mateng udah. Kayaknya udah dah. Kita kayak makan rumput gitu. Lantas bagaimana cara yang tepat cara masak daun kelor? Caranya dicuci dulu, terus diselorot gitu. Jangan ada tangkainya. Tangkai ini anti nutrin yang bisa mengunci nutrisi dalam daun kelor. Gitu. Setelah itu udah kita masak bumbu di sayur bening. Kalau kita sayur bening ya campurkan jagung dan sebagainya. Bumbu udah lengkap, komplit, mateng, matikan api, masukin daun kelor, tutup 15 menit. Langsung kita konsumsi. Begitu Pak Kades. Program tiap pagi kita makan kelor gitu ya. Makanya kita punya tagline sama teman-teman kelor ini, jadikan kelor sebagai asupan nutrisi harian keluarga Sirnagali. Masya Allah. Apa sih manfaat kelor itu? Tadi mungkin sebagian kecil Pak Kades sudah menyampaikan ya. Yang pertama itu manfaat untuk kesehatan. Nah tadi Pak Kades sudah menyinggung herbal-herbal gitu ya. Nah menurut pengobatan kuno di India, kan ini kelor ini asli dari India ya, bisa menyembuhkan 300 jenis penyakit. Masya Allah ya. Jadi mereka itu punya pengobatan tradisional. Jadi semua jenis obat, ramuan obat herbal yang mereka gunakan untuk mengatasi penyakit, baik penyakit hipertensi, gula darah, jantung, macam-macam, 300 penyakit ya, baik yang berat maupun yang ringan, itu pasti ada unsur kelornya. Kayak tadi. Jadi yang murni obat itu adalah akar, batang, getah, biji dan bunga. Itu murni obat. Yang kedua adalah bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas. Nah tadi sebelum kita mulai acara ini, ibu-ibu, bapak kita suruh untuk konsumsi biji kelor ya.
Nah, itu Bu, Bapak, suplemen saya bisa warawiri Jakarta Bogor biji kelor digunakan untuk stunting. Nah, hari ini ada ibu PKK ya. Nah, ini Bu, teman saya yang di Medan. Dia sudah punya program cookies kelor. Dia udah bekerjasama dengan Pemda Sibolga, bekerjasama dengan apa yang melalui dinas kesehatannya, mengorder sekian ribu karton. Ini programnya itu adalah karena dia para petinggi daerahnya ingin berkibar lagi kan, dipilih lagi gitu. Tapi bisa nih mungkin Pak Kades mau dipilih lagi, kasih nama foto Pak Kades di sini kan, program stunting Sinagali. Jadi ini dibagikan 2 keping setiap anak balita yang ikut posyandu. Gitu. Iya, PNP seperti itu salah satunya. Ini sudah berjalan. Gitu. Nanti kita coba gedor ya melalui Pak Kades ke Kabupaten Bogor ya. Minimal Sinagali dulu Bapak. Makanya kita buat contoh dulu di sini. Harapan dari Pak Ketua BPD, Bismillah Pak. Karena kita punya program jangka panjang Bapak. Kalau misalnya saya tiba-tiba hancur, aduh apa bedanya apa yang saya lakukan nanti? Yang membantu merawat itu adalah petugas TPU. Mohon doakan agar kita juga bisa berkontribusi sama pengelola. Minimal mereka pulang-pulang ada bawa beras sekarung gitu kan. Kira seperti itu ya kan. Nah, apa yang kami lakukan di Sinagali ini bukan hanya simbolis selesai enggak. Itu. Jadi bismillah, mohon doa dan dukungannya, kita stay di Sinagali. Oke, yang selanjutnya adalah memiliki tadi manfaat secara kesehatan. Memiliki antioksidan tertinggi. Kata saya, itu hasil penelitian di Jepang yang sudah diakui oleh Badan Dunia. Itu di brosur ada ya, lembaga-lembaga dunia yang mendukung eksistensi kelor di muka bumi. Nah, itu. Kedua, manfaat untuk lingkungan. Seperti saya sampaikan di awal bahwa kelor ini adalah merupakan tanaman yang memiliki penyerapan CO2-nya terbaik. Gini kita tanam kelor. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah bisa untuk menjaga sumber air tanah, penanganan erosi, dan memperbaiki lahan krisis. Seperti itu. Terus manfaat selanjutnya untuk lingkungan, bijinya. Bijinya ini bisa digunakan untuk menjernihkan air atau apalagi. Ini biji kelor, ini ada minyaknya. Kalau di press itu ada minyaknya. Minyaknya itu bisa digunakan untuk biodiesel. Oke, tadi udah ya, manfaat untuk kesehatan, manfaat untuk lingkungan. Nah, yang ketiga, manfaat untuk ekonomi. Nah, ini sejahtera ya. Nah, daun kelor ini bisa didiversifikasi atau bisa diolah berbagai macam jenis pangan, baik makanan maupun minuman. Ini yang di depan saya, ini hanya sebagian kecil olahan daun khusus manfaat teh daun kelor. Yang kedua, untuk ekonomi itu apa? Bisa didiversifikasi atau diolah berbagai macam jenis kosmetik. Ya, sekarang sisi tanya jawab, silakan. Kalau kita punya lahan, letak pembibitannya di mana, Pak? Dapat daun pembibitan kelornya. Nah, setelah ini terjadi ya, Bapak ya. Terjadi di sini benar-benar oh iya bagus ya, ada manfaatnya, masyarakat banyak mengetahui. Nanti ada program selanjutnya, program berbagi bibit kelor. Setiap rumah wajib ada 2 atau 3 pohon. Bagaimana yang nggak punya tanah di pot, insyaallah itu kelor. Tidak boros, tidak merusak, tidak mengganggu. Apakah boleh di halaman kita yang baik? Mungkin tadi Pak RT nanyain terkait masalah bibit ya. Kalau saya pikir mungkin ini karena program perdana. Jadi kita lihat dulu, tapi saya apresiasi nih semangatnya Pak RT ya. Mungkin nanti sampai masuk ke tahap pengelolaan atau pemanfaatan itu sendiri. Nah kalau misalkan Sinagali sudah bisa terus kemudian menghasilkan produk olahan dari kelor seperti ini bukan tidak mungkin nanti menular Pak ke wilayah masing-masing dengan program satu rumah harus ada pohon kelornya gitu loh Pak. Mungkin juga bisa nanti dibentuk kelompok-kelompok di masyarakat. Nah kalau saya sih sangat mengapresiasi dan bukan tidak mungkin kalau misalkan ini nanti sudah berjalan dan sudah kelihatan prospeknya seperti apa, ini nanti bisa disandingkan dengan BUMDes. Karena kalau bicara badan usaha milik desa ya produknya harus jelas ada gitu unggulannya.
Jangan terus kemudian kita dari pemerintah desa mengalokasikan penyertaan modal tapi esensinya tidak ada. Kalau saya berani bertaruh, artinya kalau memang ini sudah jalan, kami bisa mengalokasikan anggaran di atas 200 juta untuk pengelolaan dan pengolahan kalori ini. Kita sandingkan Pak dengan BUMDes, kan, gitu ya, dengan program BUMDes ini bisa nanti menyerap masyarakat dalam keikutsertaan membudidayakan, terus kemudian hasilnya nanti ada gitu. Jadi kalau nanti terrealisasi di 2024 kita punya etalase untuk memasarkan produk ini jadi sesuatu yang beda. Karena mari kita sama-sama kita berkomitmen, coba kita kembangkan dan budidayakan program ini dengan baik sehingga nanti biar kelihatan gitu hasilnya. Ini nanti kita sandingkan dengan program pemerintah BUMDes, karena memang BUMDes kita belum berjalan. Saya kepengen nanti ada figur-figur dan sosok-sosok baru lah di BUMDes ini nanti yang konsisten dengan kegiatan yang akan kita laksanakan ya. Infonya sih kalau penyertaan mulainya sudah ya Pak, cuman belum diserap. Kalau nggak salah 230 juta saya alokasikan untuk BUMDes ya. Itu nanti bisa dimanfaatkan Pak buat beli mesin atau apa segala macam ya. Tapi Bapak wujudkan dulu, nyatakan dulu ini nanti ya. Jangan minta terus kemudian dibeliin mesin tapi ininya belum ada gitu. Kalau uangnya insya Allah aman ada ya. Ini sebagai bentuk atensi saya terkait dengan sok Pak, bismillah dari sekarang mari kita sama-sama bergandengan tangan, terus kemudian kita lakukan dan upayakan kegiatan ini supaya betul-betul nanti bisa sesuai harapan. Insya Allah kami dari pemerintahan desa termasuk kelembagaan dan elemen masyarakat ikut serta mungkin di dalamnya nanti ya. Nanti kita lihat setelah hasilnya, kalau udah kelihatan hasilnya nanti pada juga sama gitu. Kalau kalori ini sudah bagus dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama kaitan dengan kesehatan, akan semakin nanti bermunculan kelompok-kelompok baru gitu, yang mengadopsi bagaimana caranya budidaya kalori ini gitu. Sehingga harapannya bisa menjadi sektor pemulihan ekonomi keluarga nantinya ya. Jadi kalaupun misalkan enggak ngolah ya minimal jual daunnya gitu, dijual ke BUMDes misalkan gitu kan, nanti BUMDes beli gitu, terus kemudian setelah jadi produk BUMDes juga titipkan lagi di keluarga tersebut atau di kelompok tersebut untuk terus kemudian di market gitu, di sell. Jadi ada pergulingan ekonomi di situ. Jadi produksi itu cukup hanya di satu tempat, misalkan di bawah naungan BUMDes, hasilnya terus kemudian didistribusikan kepada kelompok masyarakat itu untuk jadi produk market gitu ya. Sehingga bukan tidak mungkin nanti Sirnagali ini menjadi pusat gitu, pusat penghasil obat herbal dari tanaman kelor. Itu harapannya seperti itu. Mungkin kita mulai dari sesuatu yang kecil dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Rahmat, itu kan banyak produk ya Pak Rahmat. Yang ingin saya tanyakan, apakah udah bisa beredar di luar, cara pembelinya gimana gitu? Semacam sabun, teh gitu. Sebab saya pikir yang cepat diterima masyarakat semacam sabun, teh itu kan bisa cepat diterima masyarakat. Emang kebutuhan sehari-hari gitu. Untuk kedepannya mungkin kenapa tidak di desa kita dibikin seperti itu. Kalau memang untuk kata Pak Kadis tadi dibikin semacam BUMDes apa kedepannya kan Pak Rahmat bisa kerjasama. Itu aja Pak Rahmat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenapa saya tertarik dengan Keloros? Dia berjuang bergerak diawali dari pemberdayaan tadi kelompok tani AWT ya kan, dia bergerak, dia sebagai dosen ya kan, udah gerak yang akhir dia dilihat sama PLN sampai hari ini dia dibiayain sama PLN untuk bangun rumah produksi sebesar 300 juta. Masya Allah ya, makanya dia setiap produk dia selalu ada PLN yang ditampilin. Nah, apalagi tadi Pak Kadis menyampaikan ada BUMDes ya, saya sambungkan sama dia untuk harga reseller gitu Pak, banyak. Oke, cukup gitu. Mohon izin Pak Kades, Bu Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Rahmat, saya mau menanyakan, kalau kita mengkonsumsi
daun kelor apakah ada aturan atau ada porsinya gitu. Takutnya nih nanti kalau kita kebanyakan mabok lagi yang ada gitu kan. Takutnya seperti itu Pak. Misalkan kalau kita satu mangkok itu kira-kira berapa tangkai gitu yang harus kita masak gitu. Hanya porsinya gitu. Itu aja ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab ya. Nah, tadi kalau biji itu obat ya, obat. Ini perlu digarisbawahi lagi. Daun kelor ini adalah food, maka dikenal dengan superfood. Nah, ini ya, bukan obat. Kenapa bisa mengobati? Karena dia punya unsur melengkapi tubuh kita, kan seperti itu. Nah, konsumsi seperti apa? Memang sih apapun yang berlebihan nggak baik ya Ibu ya. Jadi kalau secara kasat mata mah dia mah semangkok gitu. Udah cukup gitu. Tapi nanti secara detailnya itu ada nanti. Berat badan berapa gram maksimal seperti itu. Jadi sesuai dengan berat badan. Tapi secara normalnya ya biasa aja seperti kita makan sayur itu mah. Normal mesti tiap hari nggak ada masalah. Seperti itu. Jadi sama seperti kita makan bayam satu mangkok. Bayam juga kalau makan sebaskom juga pegel juga ya. Kira-kira seperti itu. Jadi normal, tidak ada macam-macam. Cuman tadi sarannya bertahap dulu ya kan. Kita makan nasi barengan. Nanti kalau udah mulai nggak ada masalah. Malah bisa menyembuhkan. Makanya itu hebatnya kelor kan. Makanya inilah anugerah Allah ya, yang diberi di muka bumi, kelor. Dunia tidak selebat orang kelor. Program ini kami lakukan dengan penuh harapan dapat diketahui dan didukung oleh seluruh warga masyarakat Sinagali dan beserta seluruh perangkat desa ya. Dan terima kasih, salam dan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi apa yang menjadi niatan kami dan selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan pemaparan dan sosialisasi terkait dengan budidaya kelor dan manfaat dari kelor itu sendiri. Selanjutnya adalah penutupan. Dan insya Allah nanti berlanjut dengan foto bersama dan penanaman pohon kelor. Mari kita sama-sama tutup pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.